Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing ya. Sikap sempurna berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, tadi kan kita sudah berdoa ya. Sekarang Ibu mau tahu nih siapa aja hari ini yang tidak berangkat. Coba tolong dicek kanan dan kiri kalian, apakah teman-teman kalian semuanya hadir? Bagaimana? Alhamdulillah semua hadir ya. Nah, sudah siap untuk belajar? Ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Iya betul, hari ini kita akan belajar mengenai tematik kelas 6, tema 8, Bumiku, subtema pertama, perbedaan waktu dan pengaruhnya pembelajaran pertama. Nah, disiapkan buku beserta alat tulisnya ya. Nah, sudah dipersiapkan buku beserta alat tulisnya. Sekarang coba diperhatikan gambar di samping. Wah, mereka sedang apa ya? Coba kita baca percakapan Siti dan Udin. Wah, seru sekali ya permainan kita hari ini. Sayang sekali, hari ini sudah sore. Ayo kita pulang. Iya, seru sekali. Seandainya kita dapat terus bermain sepanjang hari. Pasti akan sangat menyenangkan. Iya betul, tetapi malam pasti akan tiba dan kita harus segera pulang. Betul Udin, pasti akan susah bermain bola ketika malam. Mengapa ada siang dan malam? Ayo kita cari informasinya teman-teman. Nah anak-anak, mengapa ada siang dan ada malam ya? Pernahkah kalian bertanya seperti itu? Mengapa ada siang dan juga ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Nah, untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama ya. Baik anak-anak, sekarang ayo kita mencari informasi lebih terperinci tentang terjadinya siang dan malam ya. Coba dilihat, di sini ada buku yang berjudul Terjadinya Siang dan Malam. Nah, perhatikan judul dan gambar sampul buklet tersebut. Dapatkah kalian memperkirakan informasi penting apa saja yang ada di buklet tersebut? Kemudian, tuliskan jawabannya pada format yang sudah disiapkan ya. Nah, kira-kira informasi apa saja sih yang ada di judul buklet tersebut? Nah, kalian dapat mengira-giranya. Sebagai contoh yaitu, menurut perkiraannya yaitu buklet tersebut berisi tentang bagaimana terjadinya siang dan malam. Mungkin di dalamnya juga terdapat kapan terjadinya siang dan malam, penyebab terjadinya siang dan malam, dan apa perbedaan siang dan malam. Nah, sebagai contoh seperti itu ya kira-kira isi dari buklet tersebut. Nah, selanjutnya tuliskan hal-hal yang telah kamu ketahui dan ingin kamu ketahui tentang siang dan malam. Misalnya nih, waktu terjadinya,
penyebabnya, dan perbedaan yang teramati. Nah, kalian dapat menggunakan format berikut ini ya untuk menuliskan hal-hal yang telah kalian ketahui dan ingin kalian ketahui. Misalnya nih, hal yang telah kalian ketahui. Yang pertama, jika siang ada matahari dan jika malam ada bulan. Selanjutnya, jika siang pandangan terang benderang, namun jika malam pandangan gelap. Yang selanjutnya, jika malam terasa lebih panas daripada malam hari. Nah, itu contoh dari hal-hal yang telah kalian ketahui. Selanjutnya, hal-hal yang ingin kalian ketahui nih, misalnya, apa saja penyebab terjadinya siang dan malam? Selanjutnya, apa saja akibat adanya siang dan malam? Selanjutnya, istilah atau kata-kata penting yang berkaitan dengan siang dan malam. Nah, itu sebagai contoh ya, kalian dapat mengisi sesuai dengan apa yang kalian ketahui ya. Nah, anak-anak, ketika pagi hari saat kalian membuka jendela, kalian melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Namun saat siang hari atau makan siang, matahari berada tepat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Menurut kalian, apakah benar ya matahari itu yang bergerak? Nah, mari kita cari tahu ya, apakah benar matahari itu yang bergerak? Nah, anak-anak, di sini kalian dapat mengamati globe di samping ya. Di situ terdapat bumi yang berputar mengelilingi sumbu atau porosnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan, disebut dengan rotasi bumi. Nah, matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi. Bagaimana hal ini bisa terjadi ya? Nah, bumi itu bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Jika kalian bermain gangsing, maka gangsing tersebut akan berputar. Nah, planetmu ini bergerak mengelilingi garis halal yang disebut dengan sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau porosnya tadi disebut dengan, iya betul, rotasi bumi. Lalu berapa lama ya bumi itu mengelilingi satu kali rotasi? Iya betul, waktu bumi mengalami satu kali rotasi yaitu 24 jam. Nah, sekarang kalian paham ya, apa sih itu rotasi bumi dan berapa lama waktu satu kali rotasi. Nah, kalian sekarang dapat melakukan sebuah percobaan. Menghadaplah kamu ke arah lampu. Anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari, sedangkan kepalamu sebagai poros bumi. Berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan arah jarum jam. Nah, demikianlah matahari yang tampak bergerak. Sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Nah, tadi matahari itu seolah-olah bergerak, padahal yang bergerak adalah bumi. Mengapa gerak matahari dikatakan semu ya? Nah, tadi tentu kalian tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Namun, peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya.
Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Untuk memahami lebih dalam tentang gerak semu, mari kita lakukan kegiatan sebagai berikut ya. Kegiatan yang pertama yaitu simulasi tentang gerak semu. Kamu dan temanmu akan melakukan kegiatan untuk memahami tentang gerak semu matahari. Ikuti langkah-langkah kegiatan sebagai berikut ya. Yang pertama, anggaplah kamu sebagai A dan temanmu sebagai B. Langkah yang kedua, perhatikan gambar dan berdirilah sesuai dengan posisi yang ditunjukkan oleh gambar. Yang ketiga, A menutup mata dan berdiri tetap pada posisinya, sedangkan B berjalan menuju 1 meter. Langkah yang keempat yaitu A membuka mata dan mengamati perubahan posisi pada B. Perubahan posisi B terjadi karena B bergerak ke depan, akan tetapi A seolah-olah dirinya yang bergerak mundur sehingga ia berada di belakang B. Peristiwa ini mengilustrasikan gerak semu harian matahari. Selanjutnya yaitu kegiatan kedua, yaitu tentang simulasi tentang peristiwa siang dan malam sebagai akibat dari rotasi bumi. Nah, sekarang bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Kemudian pilihlah 2 orang temanmu dalam kelompok tersebut untuk melakukan kegiatan seperti pada gambar berikut ini ya. Nah, ikuti langkah-langkah sebagai berikut ya. Sebelumnya kita harus menyiapkan alat beserta bahannya, yaitu senter dan globe. Yang pertama, peganglah senter dan 1 temanmu memegang globe. Yang kedua, arahkan senter namun jangan dinyalakan terlebih dahulu sehingga menghadap globe dan kalian mengamatinya. Yang ketiga, nyalakan senter, kemudian kalian amati apakah ada perubahan di dalam globe tersebut. Yang keempat, adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Tuliskan hasil pengamatanmu ya. Nah, untuk hasil pengamatannya yaitu apakah ada perbedaan pada globe? Ya, ada. Ketika senter belum dinyalakan, maka keadaan globe sama-sama gelap dari berbagai sisinya. Namun, ketika senter dinyalakan, bagian yang menghadap senter menjadi terang. Sedangkan globe yang lain tetap gelap karena tidak terkena cahaya senter. Yang kelima, tetap nyalakan senter, lalu putarlah globe secara perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Apa yang teramati pada globe tersebut? Tuliskan hasil pengamatanmu. Nah, setelah diamati, terjadi perubahan keadaan pada globe, yaitu globe yang berputar pada bidang permukaan yang awalnya terang, berlahan-lahan menjadi gelap. Sementara sisi globe yang semula gelap berlahan-lahan menjadi terang secara bertahap sesuai dengan putaran ketika menerima cahaya dari senter. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi ya. Yang pertama, andaikan senter adalah matahari dan globe adalah bumi, maka kapan kita mengalami siang? Ya, ketika bumi menerima sinar dari matahari. Lalu, kapan kita mengalami malam? Ya, betul, ketika bagian bumi tidak menerima sinar dari matahari.
Lalu, bagaimana posisi matahari selama pengamatan? Diam atau bergerak ya? Ya, posisi matahari tetap diam. Lalu bagaimana posisi bumi? Apakah diam atau bergerak? Iya, betul, posisi bumi tetap bergerak. Yang nomor 2, bagaimana arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Ya, gerak bumi berlawanan arah dengan arah gerak jarum jam. Nah, selanjutnya nomor 3, apa yang dimaksud dengan rotasi bumi tadi? Ya, rotasi bumi adalah gerakan bumi yang berputar pada porosnya. Nomor 4, mengapa ada daerah bumi yang terang? Karena bagian bumi yang terang mendapatkan sinar matahari. Yang kelima, mengapa ada bagian bumi yang gelap? Nah, bagian bumi yang gelap karena tidak mendapatkan sinar matahari. Nomor 6, apa akibat rotasi bumi dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi? Akibat dari rotasi bumi yaitu terjadinya gerakan bumi yang mengakibatkan permukaan bumi ada yang menerima sinar matahari dan ada yang tidak menerima sinar matahari. Selanjutnya nomor 7, bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Nah, yang sesungguhnya bergerak yaitu bumi. Nomor 8, apa yang kamu ketahui tentang gerak semu harian matahari? Gerak semu harian matahari adalah fenomena bergeraknya matahari dari timur ke barat saat tampak dari bumi. Yang selanjutnya nomor 9, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika siang hari? Nah, masyarakat dapat melakukan aktivitas dan bekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, mereka juga dapat sekolah, bekerja, atau yang lainnya. Yang terakhir, nomor 10, ketika malam hari, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika malam hari? Yaitu kebanyakan masyarakat beristirahat dari aktivitas sehari-hari. Nah, itu tadi kegiatan kita hari ini ya. Ada yang bisa menyimpulkan kita sudah belajar apa hari ini? Iya, betul, hari ini kita sudah belajar mengenai rotasi bumi dan akibatnya. Apa sih itu rotasi bumi? Iya, rotasi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi sumbu atau porosnya. Rotasi bumi itu mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan mengasih kalian soal evaluasi yang dapat kalian kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin kalian tanyakan seputar materi tadi? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, Ibu rasa kalian sudah paham ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing ya. Ya, sikap sempurna, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.